perkenalkan saya Winda Kristiana, NIM 1733056. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep asuhan keperawatan kritis dengan pasien ARV dan CRV. Nah, konsep ARV atau gagal ginjal akut ini merupakan suatu kondisi di mana ginjalnya itu akan mengalami gangguan dalam melakukan fungsi-fungsi vital. Di mana gagal ginjal akut ini adalah kerusakan fungsi secara mendadak yang akan menghasilkan retensi limbah. Di mana pada keadaan ini biasanya akan disertai dengan oliguria. Meskipun banyak juga pasien yang non oliguria, maka pasien ARV ini tidak akan menyadari mengenai gejala yang telah muncul pada awalnya. Namun ada beberapa gejala yang akan muncul seperti urinnya sedikit, lalu mudah lelah, kesulitan dalam mengatur napas, dan akan mengalami pembengkakan di tungkak dan di pergelangan kakinya, serta akan mengalami kejang dan bisa mengalami koma jika kondisi ini masih sangat parah. Lalu untuk etiologi gagal ginjal akut ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyakit yang menyebabkan hipoperfusi ginjal tanpa menyebabkan fereral seperti dehidrasi, muntah dan diare, diabetes mellitus, dan luka bakar. Lalu yang kedua, penyakit secara langsung di mana ini menyebabkan gangguan pada parenkim ginjal seperti hipertensi. Lalu yang ketiga itu penyakit yang berkaitan dengan obstruksi saluran kemih. Lalu di sini pun ada juga manifestasi klinisnya, di mana yang pertama itu kulit dan membran mukosa kering akibat dehidrasi dan napasnya itu akan mungkin berbau urin. Lalu yang kedua itu hipertensi dan adanya peningkatan berat badan dan edema. Lalu yang ketiga itu pada sistem saraf sepertinya itu akan lemah, lalu sakit kepala dan bisa menyebabkan kejang. Lalu yang keempat adanya perubahan produksi urin sedikit, dapat mengandung darah. Lalu ada juga kelelahan akibat anemia. Di sini ada pun juga konsep asuhan keperawatannya. Yang pertama itu melakukan pengkajian dengan identifikasi klien. Lalu riwayat kesehatannya seperti pasien itu didiagnosa gagal ginjal akut, sering terasa sesak, mual dan muntah. Lalu yang kedua itu riwayat penyakit sekarang, apakah pasien itu mengeluh badannya terasa lelah, lalu apakah adanya penambahan berat badan, dan yang ketiga itu ada riwayat penyakit dahulu, di mana menanyakan kepada pasien apa yang pernah ia rasakan mengenai penyakit gagal ginjal akut sebelumnya. Lalu yang keempat itu riwayat penyakit keluarga, dengan menanyakan kepada keluarga apakah keluarga pasien pernah mengalami penyakit yang dialami pasien. Lalu untuk diagnosa keperawatannya itu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, dan yang kedua itu defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia. Lalu yang untuk intervensinya itu pertama pastikan dengan memperhatikan pada kelainan utama pasien dan pantau terhadap komplikasi. Lalu yang kedua itu ikut serta dalam penanganan kedaruratan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu yang ketiga itu kaji kemajuan dan respon pasien terhadap pengobatan. Lalu yang keempat itu berikan dukungan emosional dan fisik. Lalu untuk implementasinya, di dalam implementasi keperawatan ini merupakan suatu pelaksanaan tindakan keperawatan terhadap klien yang didasari pada rencana keperawatan yang telah disusun dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, di mana ini akan meningkatkan kesehatan, lalu mencegah penyakit dan memilih untuk memfasilitasi coping. Lalu untuk evaluasinya ini, evaluasi keperawatan adalah tahapan yang akan menentukan apakah tujuan yang telah disusun dan direncanakan tercapai atau tidak. Lalu di sini pun juga ada konsep CRP atau gagal ginjal kronis, di mana ini merupakan suatu kegagalan fungsi ginjal secara perlahan-lahan yang disebabkan secara berlangsung, di mana lama-lama ini akan menjadi kebiasaan.
dan akan menimbulkan gejala sakit, dan hal ini bisa juga kurang dari 50 mili per min. Nah, untuk etiologinya itu CRV ini ialah adanya gangguan pembuluh darah fungsi ginjal, di mana jenis lesi vaskular yang dapat menyebabkan iskemia ginjal dan adanya kematian jaringan ginjal. Lalu lesinya itu yang paling sering adalah aterosklerosis pada arteri renalis yang besar dengan dengan adanya infeksi yang disebabkan karena adanya bakteri. Lalu untuk klasifikasinya ini ada 3. Yang pertama itu stadium 1, di mana ini penurunan cadangan ginjal pada stadium kadar kreatin serum normal. Lalu yang kedua itu stadium 2, di mana ginjal ini lebih dari 75% jaringan telah rusak. Lalu yang ketiga itu stadium 3, gagal ginjal pada stadium akhir. Untuk manifestasi klinisnya itu yang pertama adanya perdarahan, lalu mengalami hipertensi, lalu adanya edema paru, gangguan tidur, sakit kepala, lalu bisa menyebabkan koma. Di sini pun juga ada konsep asuhan keperawatannya. Yang pertama itu dilakukan pengkajian dengan mengidentifikasi pasien, lalu menanyakan riwayat kesehatan dahulu, menanyakan riwayat kesehatan keluarga, lalu menanyakan riwayat kesehatan sekarang, lalu melakukan pemeriksaan fisik dengan tanda-tanda vital, lalu sistem kardiovaskuler, pencernaan, sistem saraf, dan sistem muskuloskeletal. Lalu untuk diagnosis keperawatannya ini yang pertama hipovolemia berhubungan dengan oliguria, lalu keletihan berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik dan anemia. Lalu untuk intervensinya itu pertahankan berat tubuh pada pasien tanpa kelebihan cairan, lalu pertahankan masukan nutrisi yang adekuat pada pasien. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.